Sobat ML, gimana kabar kalian? Saya doakan semoga kalian baik-baik saja. Kali ini saya akan menceritakan alur film yang berjudul Bloodshot. Film ini dibintangi oleh Vin Diesel, mengisahkan tentang seorang tentara Amerika yang gugur dan dihidupkan kembali oleh ilmuwan menjadi manusia terkuat di bumi, namun diprogram dengan ingatan palsu untuk menjadi mesin pembunuh. Oke, langsung saja kita saksikan alur filmnya. Di awal cerita kita diperlihatkan ada seorang tentara bernama Ray sedang memasuki sarang teroris. Ia menjalani misi menyelamatkan Sandra. Dengan keahlian perang yang sudah tidak diragukan lagi, misi tersebut berhasil ia lewatkan dengan mudah. Singkat cerita, Ray pulang ke Italia dan disambut oleh istrinya. Keesokan harinya, Ray bangun dan melihat istrinya tidak ada di ranjang. Setelah itu dia melihat secarik kertas. Di situ tertulis kalau istrinya lagi keluar. Namun Ray mendengar ada suara langkah kaki yang mencurigakan. Dan ternyata ada penyusup yang tiba-tiba menyerang Ray. Ray pun tertusuk bius dan pingsan. Setelah Ray sadar, Ray melihat seorang pria bernama Martin X sedang berjoget seolah mengejek dirinya. Martin bertanya kepada Ray tentang Sandra yang kala itu disekap teroris. Namun Ray bungkam. Setelah itu diperlihatkan istri Ray sedang disandra. Dan sekali lagi Martin menanyakan siapa informannya. Ray tetap menjawab tidak tahu. Istrinya pun langsung dibunuh di hadapannya. Amarah Ray membeludak dan berjanji akan membalasnya. Namun justru Ray didor hingga tewas. Setelah kejadian itu, tiba-tiba Ray berada di suatu tempat dan tubuhnya sedang diisi bioelektrik untuk sebuah proyek transfusi Bloodshot. Ray pun terbangun. Kemudian seorang wanita bernama Katie menghampirinya bersama seorang ilmuwan bernama Dr. Harding dan menjelaskan bahwa Ray tengah berada di RST, Rising Spirit Technology. Ray bertanya, kenapa dia ada di sini? Dr. Harding memberitahu kalau Ray sudah tewas dan jasadnya didonasikan militer Amerika Serikat. Ray tidak percaya kalau dia sudah tewas. Dokter menjelaskan kalau Ray diberi kesempatan kedua dan RST berfokus kepada prajurit seperti Ray karena merupakan aset penting militer Amerika Serikat. Proyek ini melakukan penjelajahan, mengembangkan semua dari eksoskeletal menjadi prajurit cepat dan kuat sampai prostetik saraf, meningkatkan respon, dan Ray terpilih dalam kemajuan manusia terhebat. Kemudian Dr. Harding menguji dengan melukai tangan Ray. Namun dengan seketika tangan Ray langsung pulih kembali karena di tubuh Ray tersusun biomekanikal yang disebut nanorobot. Nanorobot meningkatkan kondisi tubuh dan membuat luka atau cedera bisa dengan cepat menyusun ulang jaringan yang rusak. Dengan kata lain, darah Ray adalah nanorobot. Namun nanorobot memiliki kelemahan. Seperti tubuh butuh kalori, nanorobot butuh energi. Tapi Dr. Harding yang jenius sudah menyiapkan alat pengisian ulang energi tersebut. Ray tidak ingat apa-apa di masa lalu. Dr. Harding sengaja memprogram Ray untuk masa depan. Dokter pun ternyata dulu saat berusia 15 tahun, tangannya terkena kanker dan diharuskan diamputasi. Dan sekarang sudah diganti dengan tangan robot yang lebih kuat karena tujuannya adalah fokus ke masa depan. Dr. Harding juga menjelaskan kalau Katie dulu adalah mantan perenang angkatan laut bagian penyelamat di Syria. Terkena serangan kimia, lalu trakea laringnya direkonstruksi dan kini bernafas lewat respirator dan tahan terhadap gas kimia. Kemudian kita kenalkan Tibbs, merupakan penembak terbaik angkatan darat, hingga matanya terkena mortir. Kemudian matanya diganti dengan mata buatan yang menghubungkan kamera ke saraf optik. Sedangkan Jimmy Dalton merupakan mantan pasukan khusus angkatan laut. Kakinya terkena ledakan di Afghanistan
kemudian diganti dengan kaki buatan. Ray pun pergi beristirahat, tapi dia penasaran apakah benar yang dikatakan oleh Dr. Harding, dan dia mencoba mengetes kekuatannya. Dan benar saja, dengan sekali tinju, tembok pun retak, dan barbel pun terasa ringan. Sekarang Ray merasa senang, karena dia merasa jauh lebih kuat. Kemudian setelah Ray minum bersama Katie, tiba-tiba dia ingat masa lalu, tentang istrinya dibunuh oleh Martin X. Ray pun bergegas pergi, berniat mencari Martin X. Dr. Harding tahu Ray kabur, karena di program bisa memantau dan bisa terhubung kemanapun Ray pergi. Dr. Harding menyuruh Ray untuk kembali, tapi Ray menolaknya. Dia akan kembali setelah urusannya selesai. Lalu Dr. Harding menyuruh Eric untuk melihat profil Martin X. Ternyata sangat berbahaya. Dokter berencana mengirim Tibbs dan Dalton untuk menyelamatkan Ray, karena Ray adalah prototipe bernilai miliaran dolar. Namun Ray tetap memaksa pergi ke Budapest, Hungaria dengan pesawat. Dia bisa mengendarainya sendiri karena dia sudah diprogram oleh Dr. Harding untuk bisa menerbangkan pesawat sendiri. Ray mampu melacak Martin dengan bantuan program dari Eric, dengan mencari semua database pabrik mobil dengan GPS untuk mengenali semua mobil. Lalu diping satu persatu 9.000 mobil untuk menemukan konvoi mobil yang dikendarai oleh Martin X. Lalu Ray dengan sengaja menabrakkan truk di terowongan untuk menghalangi laju konvoi. Setelah itu baku tembak terjadi. Ray tertembak dan sempat terjatuh. Namun dia bisa bangkit lagi dan menghabisi semua anak buah Martin X. Walau tertembak berkali-kali, sistem nanorobot bekerja dengan cepat, memulihkan kembali semua luka. Ray masih tetap hidup meski diberondong peluru di tubuh dan wajahnya. Dan Martin dengan wajah ketakutan menghubungi temannya bernama Nick. Martin kaget dan ketakutan akan kekuatan Ray yang sekarang. Dan akhirnya seluruh anak buah Martin tewas. Kemudian Martin mencoba menjelaskan bahwa Dr. Harding adalah penjahatnya. Namun Ray tidak menggubrisnya. Dan inilah yang terjadi selanjutnya. Dan Martin pun tewas. Keesokan harinya Dalton menjemput Ray. Dalton melihat di monitor kalau sistem energi di tubuh Ray sangat rendah dan diharuskan kembali lagi ke RST. Sebelum tubuh Ray diisi energi, Dalton mematikan sistem robotik dan bercerita bahwa Ray hanyalah sebuah robot mainan. Lalu Dalton membisikkan kalau Gina istri Ray belum tentu sudah meninggal. Sebenarnya Ray adalah manusia buatan yang dipaksa balas dendam dan diprogram ulang dan sengaja dibuat emosinya tidak stabil. Kemudian Dr. Harding menyusun simulasi ingatan palsu ke otak Ray dengan menghapus pembunuhan Martin karena Dr. Harding akan memprogram ingatan Ray untuk melakukan misi pembunuhan berikutnya. Mengetahui itu, Katie tidak menyukai plan tersebut. Katie yang memprotes malah diusir oleh Dr. Harding. Kemudian Dr. Harding melanjutkan programnya, yaitu dengan menargetkan Nick sebagai korban berikutnya yang akan dibunuh oleh Ray. Dan seperti biasa, dokter memerintahkan Eric untuk melacak lokasi keberadaan Nick, dan ditemukanlah lokasinya di Inggris. Namun lokasi tersebut dijaga ketat. Dan lokasi Nick tersebut kemudian diteruskan ke Ray, dan Ray langsung menuju ke sana. Sementara itu Nick melihat di CCTV, terlihat ada seseorang yang mencurigakan. Kemudian Nick langsung memanggil temannya bernama Wigan. Setelah Ray sampai di gerbang, penjaga menanyakan apa tujuannya. Ray dengan terus terang akan membunuh Nick. Lalu si penjaga langsung menembak dengan 4 peluru. Ray pura-pura tumbang agar bisa masuk ke dalam.
Dan dengan posisi Ray di dalam, Eric bisa dengan mudah meretas CCTV. Namun Eric terkejut melihat teman Nick yang bernama Wigan. Karena sama-sama memiliki keahlian seperti Eric, Wigan ternyata seorang teknisi ahli komputer. Dia bahkan seorang legenda yang bisa pecahkan antar muka saraf dua arah yang stabil. Bahkan Eric meniru dari Wigan metode kode open source-nya di program ini. Melihat kejadian itu, Dr. Harding marah besar karena ternyata Eric meniru dari Wigan di proyek prototipe miliaran dolarnya. Kita kembali ke Ray. Setelah pura-pura pingsan, Ray pun terbangun dan langsung bertarung menghajar anak buah Nick. Kemudian kita lihat reaksi Wigan. Dia sadar kalau dia dan Nick sedang diintai, lalu mengubah daya nanorobot dan membuat EMP, gelombang elektromagnetik. Kemudian Nick terus-menerus menekan tombol EMP buatan Wigan. Namun Ray keburu datang. Ray menatap Nick begitu emosi dan menganggap Nick yang membunuh istrinya. Nick menjelaskan kepada Ray bahwa dia telah dijadikan mainan Dr. Harding. Dan Nick menjelaskan bahwa dia tidak membunuh istrinya. Tapi Ray tidak menggubrisnya. Dan tanpa basa-basi, inilah yang dilakukan Ray. Akhirnya misi Dr. Harding yang kedua kembali berhasil. Namun setelah itu, Wigan tanpa terdeteksi. Dia mematikan sistem nanorobot dan gambar di layar Dr. Harding hilang, listrik padam, dan sistem di tubuh Ray off. Dan Ray pun tumbang. Lalu Eric mencoba mengubah sinyal yang hilang ke satelit, namun tetap tidak berhasil. Kemudian Wiggins mencoba masuk ke sistem nanorobot Ray dengan menambah voltase. Wiggins mencoba mengatur ulang ingatan palsu Ray dengan merubah semua pembunuh istrinya adalah orang yang berbeda-beda. Dan Ray mulai bingung. Kemudian Wiggins mulai menjelaskan tentang pembunuh bayaran yang menghabisi pembelot RST. Wiggins memberitahu bahwa semua yang dibunuh Ray adalah mantan RST, dengan dalih semuanya membunuh istri Ray dengan cara memperalat Ray sebagai mainan seperti boneka, hanya untuk membalaskan dendam pribadi Dr. Harding kepada mantan-mantan RST. Ray pun mulai paham bahwa dirinya telah diisi otaknya dengan mimpi buruk dan dikirim untuk misi pembunuhan dendam pribadi Dr. Harding. Kemudian Ray dengan sengaja menyayat tangannya, lalu sampel darahnya diberikan ke Wiggins untuk diteliti. Dan Ray minta agar diprogram untuk tidak dikendalikan Dr. Harding. Lalu Ray pergi mencari istrinya, karena bisa jadi istrinya masih hidup. Listrik di layar masih padam. Akhirnya, Dr. Harding memerintahkan Tibbs dan Dalton untuk mencari Ray. Mereka berdua melacak Ray dengan satelit dan berencana menangkap Ray. Kemudian Ray pergi ke London, menuju rumah Gina, istrinya. Dan benar saja, ternyata Gina masih hidup. Melihat itu, Ray seolah tidak percaya. Tapi secara mengejutkan, ternyata Gina selama ini sudah melanjutkan hidupnya dengan seseorang dan memiliki seorang putri berumur 5 tahun. Dan akhirnya Ray pun kecewa. Lalu Ray meninggalkan Gina, dan ternyata dia sudah diintai Tibbs dan Dalton dengan sebuah truk dan ditabrakkan dengan sengaja mobil Ray. Ray kabur, Dalton melacak dengan drone, dan kejar-kejaran dimulai. Tibbs dan Dalton menggunakan kekuatannya yang cepat mengejar Ray. Saat Ray menghajar Dalton, tiba-tiba ada sebuah truk menabraknya. Namun Ray masih bisa bangun dan dengan cepat pulih dengan sistem nanorobotnya. Tapi Tibbs tidak tinggal diam. Dia menusuk Ray dengan pisau, di mana pisau tersebut bisa membangun lagi koneksi dengan Dr. Harding. Dan Dr. Harding dengan cepat menonaktifkan sistem di tubuh Ray, dan Ray kembali dalam kendali Dr. Harding. Lalu Dr. Harding memerintahkan Katie
untuk menyingkirkan Wiggins. Tapi sepertinya Katie menolaknya. Namun dengan sistem yang ada di tangan robotnya, membuat Katie tidak bisa bernafas. Kemudian Dr. Harting membawa Ray ke sebuah tempat ilusi. Dan dia menjelaskan kalau semuanya dilakukan untuk melanjutkan hobi, tugas, dan misi Ray yang suka berperang. Namun Ray berontak, Ray kesal, dan mengancam Dr. Harting. Tapi Dr. Harting dengan cepat mematikan sistem di tubuh Ray. Kemudian Harting melanjutkan misi pembunuhan berikutnya. Nanorobot diisi ulang dan target berikutnya adalah Wiggins. Katie yang merasa kasihan dengan Ray mengetahui rencana tersebut bergegas pergi. Dan Katie mencoba mengubah simulatornya, mencoba masuk ke alam bawah sadar Ray. Dan ia pun memberi sinyal ke Wiggins. Wiggins dengan cepat mengendalikan sistem nanorobot Ray. Bahkan Wiggins berhasil mengendalikan sistem di RST. Harting langsung mengejar Katie, dan ia juga menyiapkan Tips dan Dalton untuk melawan Katie yang telah membelot dan juga untuk melawan Ray. Dalton pun bertarung dengan Ray, tapi Dalton semakin terpojok. Tips datang membantunya. Kerjasama Tips dan Dalton membuat Ray terjatuh dari lift gedung. Namun sistem kuat nanorobot tidak membuat Ray tewas, dan Ray pun kembali menyerang. Pada akhirnya, Ray dan Tips hampir terjatuh. Mereka berdua bergelantungan di lift. Dan Dalton dengan tega memutus kabel lift. Tidak peduli di situ ada Tips temannya, dan Tips pun terjatuh. Sementara itu Ray berhasil meraih tubuh Dalton dan menghajarnya, dan mereka berdua terjatuh dari gedung. Melihat kejadian itu, Dr. Harting berupaya kabur. Namun Ray berhasil menemukannya. Harting lalu ambil senjata untuk coba meledakkan Ray. Walaupun diledakkan, tapi tidak membuat Ray tewas. Harting mencoba meledakkan Ray lagi, namun bisa ditahan oleh sistem nanorobot. Dan Ray menjatuhkan bom tersebut, dan mereka berdua meledak. Setelah terjadi ledakan, Wiggins berhasil membuat Ray pulih. Wiggins yang jenius membuat sistem di tubuh Ray tidak perlu lagi mengisi daya. Lalu Ray menghampiri Katie. Ray memilih Katie dan melupakan masa lalunya. Dia melupakan istrinya. Dan film pun berakhir. Pelajaran yang bisa diambil dari film ini yaitu masa lalu tidak menentukan masa depan. Kita bisa memilih untuk merubah masa depan dengan cara kita, dengan perjuangan kita. Saya ML Movie, dan sampai jumpa lagi di alur film berikutnya.